Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak, hari ini kita ketemu lagi ya. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan paparan video yang sudah kita bahas atau sudah saya bahas pada materi yang kemarin ini ya. Kemarin ini atau yang sebelah sini nih. Nanti teman-teman bisa cek lagi di video itu. Nah, pada hari ini saya akan masuk ke materi yang judulnya adalah perlakuan DOC atau persiapan tahapan sebelum DOC itu check in. Check in itu artinya masuk ya. Jadi ada beberapa tahapan yang kita lakukan, mulai dari desinfeksi, kemudian pemasangan sekam, dan pertama kali DOC masuk, bagaimana kita memperlakukan air minum dan mengamati kondisi pertama DOC yang masuk. Oke. Nah, untuk pada kesempatan ini saya akan memberikan atau mereview salah satu video saya yang dilakukan pada saat pertama kali DOC masuk ya. Oke, ini ada beberapa persiapan untuk desinfeksi. Nah, di tempat kami ada satu bahan desinfektan yang kita gunakan, namanya iodin. Iodin ini memiliki keunggulan, salah satunya adalah tidak bermasalah ketika digunakan oleh unggas ya, ketika terkena mata atau terminum oleh ayam-ayam kita. Nah, jadi karena itu kita gunakan. Karena ada beberapa jenis desinfektan yang memang ketika dimakan atau diminum oleh ayam itu bisa berbahaya buat kesehatan. Nah, kenapa desinfektan itu harus dilakukan? Karena terutama kandang yang memang sudah pernah terisi itu memang rentan sekali, dan untuk kembali dilakukan pengisian ayam atau check in itu memang harus benar-benar steril, karena pada beberapa kasus itu memang ada ayam mati serentak DOC-nya itu karena ya kelalaian yang seperti ini, tidak dilakukan desinfektan secara menyeluruh. Nah, untuk takarannya itu ya bisa masing-masing nanti bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kandang. Nah, ini alat untuk penyemprotan. Kita gunakan tangki ya. Tangki ini kurang lebih beratnya ada 15 liter. Dan perbandingannya kurang lebih 15 mili juga ininya, desinfektan. Oke, ini adalah tahapan awal. Jadi untuk dilakukan desinfektan dan penggantian sekam itu lantai itu benar-benar harus dibersihkan, lantainya disapu, kemudian dinding-dinding apalagi yang sudah pernah digunakan itu benar-benar harus disterilkan. Dinding. Dan ini persiapan kandang DOC ya, kandang brooding. Kandang brooding itu betul-betul harus disterilkan. Nah, selain di dalam, di luar, di area luar kandang itu benar-benar harus steril juga ya. Jadi di tempat kami itu memang benar-benar harus disemprot supaya tidak ada bakteri yang tersisa. Dan setelah disemprot, biasanya ini kita tambahkan atau gunakan campuran kapur, jenisnya kapur dolomit ya. Kapur dolomit ini fungsinya salah satunya adalah untuk mengurangi bau-bau amoniak, intinya bau-bauan di kandang lah, dan membantu sekam itu biar kering ya, sehingga tidak perlu terlalu sering penggunaan atau gonta-ganti sekam. Nah, ini adalah kemudian setelah proses itu dilakukan, kandang-kandang sekam ini ditebar secara merata supaya tidak ada yang bergundukan.
dan kehangatannya itu merata, dan dengan ketebalan kurang lebih 5 sampai 8 cm ketebalan sekam untuk kandang DOC. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kita menggunakan pemanas. Indukan gasnya ya ini. Nah, ini adalah penggunaan, kalau di tempat kami digunakan papan ya. Papan ini tujuannya untuk alas tempat air minum. Fungsinya kenapa? Karena biasanya DOC itu ketika sudah beberapa hari, koran yang ada di bawahnya itu, di lantainya itu akan hancur ya, dan sisa permukaan dari sekam-sekam itu yang keluar. Nah, kebiasaan DOC itu akan saling mengais-ngais lantainya, terutama DOC kampung itu akan mengais-ngais, kemudian akan naik ke air dan akan tertutupin. Itu ketika tidak diantisipasi, dia akan menyebabkan dehidrasi, karena kalau sudah penuh sekam itu pinggiran tempat air minumnya, ayamnya tidak akan minum lagi karena parunya masih kecil, dan ketika itu di luar pengawasan akan mati. Seperti itu teman-teman. Karena itu kita gunakan papan kecil untuk alas supaya dia posisinya tinggi, tidak tertutup oleh sekam. Dan ini harus disterilkan juga sebelum masuk kandang. Kemudian dikeringkan ya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kandang brooding ini setelah ditebar sekam itu kemudian ditutup koran ya. Tujuan dari koran itu pertama untuk memudahkan akses dari DOC-DOC ini supaya bisa menjelajah daerah kandang brooding itu secara leluasa tanpa hambatan. Selain itu, kandang DOC itu kan masih sangat lemak, sangat lunak kulitnya ya. Ketika dia langsung setelah umur 1 hari itu baru netas, dia langsung menyentuh sekam, itu bisa luka dan bisa berujung cacat. Karena itu pada umur 1 hari itu kita kasihkan alas ini dulu supaya mereka tidak luka dan lumpuh kakinya. Selain itu tidak langsung kemakan ya, karena mereka tidak bisa membedakan mana makanan dan mana sekam. Dan ini adalah pemberian tempat pakan ya. Teman-teman bisa menggunakan jenis apa saja, yang penting sesuai kebutuhan. Kalau di tempat kami biasanya perbandingan 12 tempat pakan dan air minum itu untuk 1000 DOC. Nanti berlaku kelipatannya seperti itu. Dan ini juga tempat air minumnya sama. Nah, seperti biasa ini kita harus selalu cek suhunya sebelum mereka masuk. Itu cek suhu, usahakan agar selalu tetap di antara 33 sampai 34 derajat. 35 itu masih aman. Jadi usahakan kandang brooding dalam suhu itu ya. Karena kalau kurang itu bisa menyebabkan DOC kita kedinginan dan efeknya bisa mati. Nah, gini teman-teman. Ini waktu itu pertama kali DOC kami kurang lebih 3000 DOC datang, dan perlakuannya juga harus sangat telaten. Nah, di tempat kami ini pada bagian ini nampan ini kita isi air rebusan air gula merah. Jadi air gula merah itu fungsinya untuk mengembalikan energi dari DOC yang hilang selama perjalanan, apalagi yang perjalanan jauh. Itu butuh asupan energi baru. Kalau tidak dia bakal lemas teman-teman, tidak bisa recovery dengan cepat. Dan biasanya ketika DOC baru datang itu kan kotaknya ini, jadi kita hitung sekaligus kita turunkan satu persatu seperti itu.
Dan ini dulu seperti ini, kita kasih minum dulu di dalam, tapi sebenarnya enggak perlu. Nanti di dalam kan sudah ada galon-galon air tuh, isinya juga air gula merah. Jadi air gula merah itu usahakan tidak sampai tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak, sesuaikan kebutuhan aja. Intinya setelah itu air habis, nanti langsung diganti dengan air putih seperti itu teman-teman. Atau kalau misalnya kalian mau, bisa juga langsung ditukar dengan Vitastress atau vitamin ya. Nanti disesuaikan saja yang mana menurut teman-teman itu cocok. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana sih kita ngelihat ciri-cirinya suhu itu sudah sesuai atau belum, apakah dia kedinginan ataukah dia kepanasan. Nah, jadi berdasarkan pengalaman yang kami kerjakan, jadi ketika ngelihat DOC kita itu kepanasan atau tidak, dia akan terengah-engah dan mulutnya itu ngap-ngapan ya, ngap-ngapan dan menjauh dari indukan gas atau sumber pemanas. Dia akan menjauh teman-teman, dia akan menjauh. Dan kebanyakan ketika sudah parah itu bulunya itu turun, nanti teman-teman bisa mengamati sendiri. Namun sebaliknya ketika dia kedinginan, nah ayam ini akan berkerumun atau mendekati sumber panas itu. Dia akan mendekati sumber panas, dan bahkan bahayanya dia akan saling tumpuk-tumpukan ya. Tumpuk-tumpukan itu berujung kematian. Biasanya kalau sudah tumpukan dalam jumlah besar, dia akan tumpukan dan mati sampai puluhan, bahkan sempat pernah kejadian juga sampai ratusan mati gara-gara kedinginan seperti itu.